before I start, Happy look, birthday! thank you so much. Do not remind me that I'm 45 years old. Before I start, look at all these Indonesian. No! No, this is not the whole idea. This is supposed to be a show for people in New York. That's why there's a rule, and the rule is for each Indonesian to bring one New York friend. You can count on Indonesia to break the fucking rule. Di tempat ini gue akan adakan dalam beberapa menit 10,000 hour show di New York City 18 ini di hari ulang tahun gue. Seperti apa hasilnya? Mari kita tonton. Selamat datang di .id Weekly Vlog. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Di episode kali ini, lo akan melihat satu episodenya kebagi 3. Sepertiga di New York, sepertiga di Tokyo, sepertiga di Jakarta. Gokil. Gokil, bro. Karena memang Senin Selasanya gue masih ada di New York. 18 Juni gue ulang tahun, dirayakan di New York. 19-nya gue terbang ke Jakarta, tapi transit di Tokyo. Terus 19-20, 21-nya gue ada cangkulan di Jakarta. Jadi udah kerja di Jakarta. Tapi ya kelihatan sebagai episode yang melelahkan dan terasanya sebagai episode yang dramatis sebenarnya. Hari Senin dulu. Hari Senin itu sebenarnya libur Idul Adha. Tapi seperti yang lu bisa lihat di episode sebelumnya, Idul Adhanya atau sholat Idnya udah terjadi di hari Minggunya. Sehingga hari Seninnya beneran kosong. Nah, gue bilang sama Mila sama anak-anak, ayah itu ulang tahun tanggal 18, tanggal 19 saya terbang ke Jakarta. Ayah nggak bisa merayain ulang tahun setelahnya itu. Jadi biasanya tuh gue tuh selalu ngosongin di tanggal gue ulang tahun, ngosongin kerjaan ya. Tanggal gue ulang tahun dan weekendnya. Karena di tanggal gue ulang tahun biasanya hari sekolah, nggak bisa ngapa-ngapain. Weekendnya gue bisa ngajak anak-anak makan ke Manhattan, atau apa pun, pokoknya ke kota lah. Yang lain juga gitu, kalau misalnya Dipo ulang tahun tanggal 8 jatuhnya di hari Rabu, weekendnya harus kosong. Karena gue mau bikin perayaan ulang tahunnya di weekendnya. Mila juga, Shira juga selalu seperti itu. Nah, kendalanya adalah gue mesti terbang ke Jakarta tanggal 19. Jadi gue gak bisa ngerayain kan. Gue bilang sama mereka, boleh gak kita keluar sehari sebelum Maya ulang tahun? Bukan mau merayakan lebih cepat, tapi pengen keluar aja sama kalian. Karena Ayah gak bisa ngelakuin itu. Dan mereka setuju, dan karena libur juga, jalanlah kami. Kami ke sebuah restoran, tempat brunch yang terkenal, namanya Duvet. Itu di daerah West Village. Duvet itu tulisan D-U-V-E-T-T-E adalah sebuah restoran Prancis. Gue gak tahu bacanya Duvet, Duveri. Tapi kalau Duveri biasanya Itali ya. Tapi itu adalah sebuah restoran atau tempat brunch Prancis yang cukup terkenal. Kalau lu buka TikTok aja, lu ketik D-U-V-E-T-T-E, Duveri, atau Duvet, itu muncul banyak review-review YouTube juga, Instagram juga, cukup populer. Dan memang agak mahal, tapi menyenangkan sekali. Anak-anak seneng makan di situ dan nambah bahkan. Kopinya aja enak. Gue tuh nandain, gue kan suka minum kopi hitam ya, long black atau americano. Tapi gue bisa nandain mana kopi yang secara visual gue bisa bilang, ini bakal jadi kopi enak. Nah, kopi di Duvet itu memiliki ciri-ciri tersebut. Ciri-cirinya adalah, lu pernah nggak minum kopi hitam, terus di atasnya kayak ada krim warna perunggu gitu atau mungkin coklat gitu. Nah, itu tandanya. Sama-sama americano, tapi kadang-kadang lu pesen americano bener-bener air aja. Kan pernah tuh, americano kan basically kan espresso kasih air kan. Nah, ada yang bener-bener air hitam, sama ada yang kayak si Duvet itu. Di Indonesia ada, di Jakarta tepatnya. Ya mungkin Jakarta dan Bali, karena di Bali juga ada restoran ini. Kopi enak tuh, kopi terenak menurut gua ada di Pison. Tahu nggak? Pison. Kalau di Jakarta ada di dekat Grand Indo seberangnya, maksudnya sebelah sininya. Dan ada di
bukan Dharma Wangsa, Senopati. Sama tuh kalau misalnya lu mesen kopi, nggak tahu long black atau americano ya, itu tuh datang tuh kelihatan ada creamy-nya, gue bilang oh ini pasti bakal jadi kopi enak. Dan memang kopinya enak. Banyak kopi yang enak juga, tapi paling enak menurut gue si Pison itu. Nah terus gue minum kopinya enak, menyenangkan sekali lah. Kami berempat menikmati berada di situ. Terus karena udah di luar, gue pikir kan tanggung banget gitu. Masa kami keluar capek-capek cuma buat makan, habis itu balik lagi kan. Terus gue bilang sama anak-anak, sama Mila juga, boleh nggak ayah beli kado sebelum ayah ulang tahun? Karena nggak jauh dari tempat kami, 20 menit jalan, itu ada toko buku, namanya The Strand. The Strand Bookstore adalah salah satu toko buku paling terkenal di New York dan paling besar. Kalau lu nonton Dota di Weekly Vlog, pasti seringnya ngelihat gue datang ke Barnes & Nobles di Fifth Avenue. Si The Strand ini terkenal bukan cuman karena dia punya koleksi buku baru yang lengkap, tapi juga buku bekas. Jadi lu bisa jual buku. Ini yang membuat gue tertarik sekali pengen nyari buku-buku yang sifatnya collectibles yang nggak pernah, mungkin udah nggak ada cetakan ulangnya lagi. Jalanlah kami ke sana sekeluarga. Sampai sana, empat-empatnya melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Dipo beli buku, Shira beli buku, Mila juga belanja, gue juga beli 2 buku. Yang satu gue bawa nih, lagi gue baca. Yang satu, Dangerously Funny. Kalau lu ngeliat ada kayak acara TV kayak provokatif-proaktifnya gue dulu, atau acaranya The Daily Show by Jon Stewart, yang sempat jadi Trevor Noah dan sekarang balik lagi Jon Stewart, atau acara Stephen Colbert, bukan yang Late Show, yang acara dia sendiri itu semua nggak akan ada tanpa The Smothers Brothers. The Smothers Brothers adalah kakak adik yang bikin acara late night tapi konten politiknya tinggi. Sampai akhirnya setelah 3 tahun mereka dibungkus, dimatikan sama stasiun TV-nya sendiri. Gue pengen baca, gue pengen tahu kayak apa sih acara komedi politik pertama di Amerika Serikat. Acara itu ini. Jadi gue mencoba untuk mempelajari sejarahnya aja. Satu lagi buku judulnya Bob Hope, A Life in Comedy. Bob Hope itu tanpa dia niatkan itu ikut menciptakan kesenian stand up comedy. Orangnya kontroversial, mereka juga kontroversial. Tapi semua orang yang karakternya kuat juga kontroversial. Tapi gue pengen baca kehidupannya karena dia vaudeville ya. Jadi Bob Hope itu nge-MC iya, nyanyi iya, acting iya, stand up iya. Semua dia lakuin. Dan ya tertarik aja untuk mempelajari kehidupannya. Pulang dari situ, toko bukunya lengkap banget lah. Gue kalau lu di New York, gue saranin ke The Strand kalau lu suka buku. Karena dia ada satu area itu benar-benar buku bekas. Habis itu lu pelan-pelan lu liatin buku apa. Itu karena gue datangnya berempat ya, gue juga mawas diri dan nggak pengen kelamaan di situ. Tapi gue bisa lama tuh ngeliatin buku-buku. Sectionnya juga lengkap. Segala macam section tuh ada di situ. Nah, ketika pembelanjaan selesai, barulah kami pulang ke rumah dan selesailah kegiatan di hari Senin. Hari Selasa, saya berulang tahun. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Raya. Happy birthday to you. Hip hip hooray, hip hip hooray, hip hip hooray. Wih. Aku nggak tahu gini, aku pengennya tadi pas nyalain lampu tapi nggak nyala. Tolonglah Pak. Nah, hore. Bukan gitu. Nah, ya gitu. Depannya udah baca belum? I will never forget your birthday. Yeah,
Sekitar jam 6 pagi gue dibangunin sama Shira. 7 tahun lalu, gue lagi tidur nih. Jam 6 dibangunin, ayah, ada Bu Lili. Bu Lili nih agent yang bantuin kami dapat rumah. Ada Bu Lili di depan. Terus gue bangun-bangun gitu. Bu Lili, ngapain Bu Lili pagi-pagi? Gue mau menuju pintu, tiba-tiba surprise! Pas gue nengok, udah ada Dipo, ada Mila, ada Shira dengan tulisan happy birthday gitulah. Nah kemarin, gue dibangunin Shira lagi. Ayah, bangun ada Bu Lili. Kata gue, ini mau nipu gue pakai trik yang sama, kata gue. Pas gue keluar disurprisein lagi dan menyenangkan, dapat kado dari semuanya. It's a wonderful birthday. Ketawa-ketawa di meja, makan kuenya segala macam, happy lah. Terus, udah nih, gue masih sempet, gue kalau nggak salah gue sempet belanja dulu groceries, terus gue sempet nge-vacuum rumah, ngebersihin rumah, terus masih sempet laundry baju gue sendiri. Gue lupa ngapain aja sebelum akhirnya gue keluar untuk ngelatih set gue, dan malamnya adalah 10,000 hour New York di Lighthouse Rooftop. Nah, untuk yang nggak tahu, 10,000 hour adalah tour yang tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan skill komedi gue. Makanya 10,000 hour. Malcolm Gladwell nulis buku judulnya Outliers. Di dalam buku tersebut dikasih tahu bahwa untuk seseorang bisa jadi master terhadap sesuatu, dia mesti ngelakuin itu lebih dari 10.000 jam dengan cara yang benar. If you want to be a master at something, you do that thing for over 10,000 hour in the right way. Nah artinya gue mulai ikhtiar gue untuk melakukan 10.000 jam tersebut dari tour ini. Jadi gue tahu gue akan belajar banyak. Di Atlanta gue belajar manggung di depan 2 orang. Di Singapura gue mencoba untuk mengatasi ini. Kalau joke yang gue tulis di Amerika Serikat, gue bawa ke Singapura, kena nggak ya gitu. Ini joke ditulisnya di New York loh. Kena nggak ya di Singapura? Benua yang berbeda sama sekali. Waktu di Salisbury gue coba untuk manggung tanpa mikrofon di depan orang yang relatif lebih konservatif. Kayak gimana tuh? Nah, termasuk New York juga. Hanya saja kondisi manggung di New York itu bukan inceran gue. Karena gue pengen manggung di depan orang Amerika. Di Atlanta, gue 4 kali manggung, nyaris semuanya orang Amerika. Cuman 2 show yang ada orang Indonesia itu juga cuma 3. Di Singapura mungkin 3/4-nya orang Singapura. Berapa kemarin gue bilang? Setengah, gue lupa. Di Salisbury 30 penonton, hanya 3 orang Indonesia. Sisanya orang Amerika. Di New York, gue udah wanti-wanti. Gue tuh bikin di Lighthouse Rooftop. Terus sebenarnya niat gue adalah supaya si Lighthouse Rooftopnya juga ngomong sama pelanggannya, ini aja acara komedi lu mau nonton atau enggak? Dan mungkin mereka ngelakuin itu. Tapi tampaknya lebih banyak penonton yang datang dari informasi yang gue berikan. Dan di setiap pengumuman gue selalu bilang, bawa orang Amerika. Bawa orang Amerika, kenapa? Biar at least 50-50. Karena gue bilang, ngapain gue jauh-jauh ke New York, manggung di depan orang Indonesia, dan joke-nya ditulis bukan untuk orang Indonesia. Ini tuh bagian dari, gue minta tolong. Gue udah bilang, gue tuh minta tolong. Show ini gue minta tolong ke orang Indonesia. Tolong dong organize acaranya. Dan untuk yang pengen nonton, tolong dong ajak orang Amerika. Gue minta tolong. Supaya gue bisa mengembangkan skill komedi gue dan reputasi gue di depan orang Amerika Serikat. Dan sebagai timbal baliknya adalah, gue gak dibayar stand up melakukan ini. Gue manggung sejam tuh gak dibayar. Karena gue gak dibayar, tiketnya bisa murah, makanya lu bisa nonton. Gak akan mungkin lu bisa nonton gue semurah itu di Amerika Serikat. Kenapa gue bisa murah? Kenapa gue bisa gratis manggungnya? Karena memang gue pengen menginvestasikan, ini bagian dari investasi gue. Tapi karena itu, gue minta tolong juga. Tolong dong, lu kalau mau nonton gue, bawa orang Amerika. Dan hampir semua orang yang bilang pengen nonton, itu gue bilangin. Enggak, semuanya gue bilangin. Jangan lupa ya, bawa orang Amerika. Iya siap, gue ajak teman gue. Iya siap, gue ajak teman gue. Iya siap, aman, gue ajak teman gue. Hasilnya, 50 penonton, 2 orang bule. 1 orang Kolombia, 1 orang Amerika.
Waktu gue manggung, gue kan menenangkan diri dulu, gue nyampe ngeliat, gue nge-setting. Tempatnya challenging, gue tahu itu. Karena berisik, musik jalan terus, orang dibawa ketawa-ketawa, gue tahu itu. Itu gak masalah, itu bagian dari 10.000 jam gue. Gue siap lah. Situasi tiap kota pasti beda-beda, siap gue. Nanti gue ada manggung di restoran Hibachi, siap gue. Nanti gue akan stand up di Jerman, di Prancis. Orang Prancis nggak suka bahasa Inggris, bukan nggak bisa, nggak suka bahasa Inggris. Itu tantangan tersendiri. Tahu lah gue. Tapi tetap gue berharapnya manggungnya di depan orang Amerika. Gue bilang sama semua panitia, kalau misalnya di dalam kontraknya tulisannya, kalau lu nggak bisa bikin 50-50, gue pulang. Mau gue udah nyampe Paris, mau udah nyampe Berlin, kalau nggak 50-50 minimal, pulang gue, acaranya nggak jadi. Kemarin pas gue lihat, waduh ini mah 90%, 95% orang Indonesia. Gue mau batalin, tapi gue ingat penonton gue nggak pernah dikasih tahu situasi ini. Makanya sekarang gue umumin kepada para calon penonton. Gue nggak mau manggung di depan lebih banyak orang Indonesia. Nggak mau. Karena joke-nya juga nggak ditulis untuk mereka. Kemarin waktu di show yang di New York itu. Lu bisa lihat rekamannya. Gue bilang, mana katanya lu mau bawa orang... Gue marah, gue beneran ngomel itu. Katanya lu mau bawa orang Amerika. Mana kenapa teman-teman yang lu ajak orang Indonesia semua? Joke gue tuh gak kena di lu. Emang beda referensi aja. Joke-nya gak kena di lu. Tidak ditulis untuk lu. Lu bisa tetap senang, tapi ketawanya akan lebih besar kalau lu bersama dengan orang Amerika. Buat mereka itu lucu. Buat lu tuh enggak. Dan benar sepanjang pertunjukan gue bilang, tuh kan gak kena. Walaupun didesain untuk jadi lucu ya, tapi tetap terbukti. Apa kata gue gak kena kan? A lot of people in New York, they know Bali, they don't know Indonesia. We know this, right? So it's kind of weird because Bali is just one island out of 17,000 islands in Indonesia, right? It's weird. Americans know one island, never heard of the country. It's kind of like somebody says they like to eat Whopper but never heard of Burger King, right? I told you it's not gonna work with you guys. Ini salah satu joke gue nih. Lu ingat gak joke gue yang... That's why one of the most famous saying in Indonesia is, kalau bisa besok, kenapa hari ini? Which means if you can do it tomorrow, why do it today? I swear to God, in front of Americans, that joke works very well. Bener nggak lu objektif? Bener nggak itu joke selalu dapat ketawa? Penonton tadi weekly vlog gue kasih tahu. Penonton konten menjadi lucu gue pasti tahu. Itu joke pasti kena. Pasti kena. If you can do it tomorrow, why do it today? Abis itu tagnya adalah, and I know what you're thinking, I might be Indonesian myself. Ketawanya lebih keras. Kalau nggak percaya, Adit masukin joke itu dari Broadway Comedy Club di episode sebelumnya. And the stereotype is that Indonesians are lazy. But I'm here to tell you it's not true. Okay, Indonesians, we're not lazy. We're just not accustomed to work hard. Listen, it's different. Now let me explain it to you. It's different. It's in our DNA. It's in our blood. It's generational. It's who we are. It's our identity. Okay? Because Indonesia is a tropical country. We don't have deadlines like the winter to hunt and gather food. There's always tomorrow. There's always the next day. That's why one of the most famous saying in Indonesia is kalau bisa besok, kenapa harus hari ini? Which means if you can do it tomorrow, why do it today? Yeah. I know what you're thinking, sir. You're thinking, I might be Indonesian myself. Emang? Kena itu joke. Kena. Tapi kemarin waktu di New York City nggak kena. Bahkan ketawanya udah keluar ketika gue bilang kalau bisa besok kenapa harus hari ini. Ketawa duluan mereka. Padahal bukan itu joke-nya. Joke-nya adalah if you can do it tomorrow, why do it today? Nggak ketawa mereka karena mereka udah denger kalau bisa besok kenapa harus hari ini. Jadi tidak ada kejutan di kalimat if you can do it tomorrow, why do it today? Dan kalimat I might be Indonesian myself. jadi nggak lucu. Karena emang orang Indonesia. Gue udah jelasin sama orang-orang yang bilang mau beli tiket sama gue tuh, ini tuh bukan ditulis untuk lu. Kan gue minta tolong dong. Kan gue lagi mau ngebangun karir. Wah, gue kecewa banget gue. Tapi gue nggak bisa marah sama mereka. Karena gue profesional. Ngapain gue ngomel-ngomel sama orang? Gue gue jalanin terus, ya udah emang ya udahlah. Mau gimana? Manggung sejam hanya panjang akhirnya 55 menit tuh. Setengahnya nggak kena.
Kenapa? Karena setengahnya joke tentang Indonesia yang didesain untuk orang Barat. Ketika gue mulai masuk soal relationship, pernikahan, itu topik umum tuh. Ya udah mulai kena itu. Big dick energy. And that is why you have no idea what that is, because you have none of it. Zero big dick energy, sir. I'm very sorry. Makanya untuk semua kota, entah itu Cleveland, entah itu Vancouver, entah itu Philly, entah itu LA, entah itu rencananya akan ada Champaign, Illinois, terus entah itu mungkin DC, dan nanti nih yang pasti akan ke Paris, Amsterdam, Köln, Almer, Berlin, dan Stuttgart. Ada satu lagi apa ya? Brussels. Tolong, kalau lu mau nonton, bawa satu temen lu yang bukan orang Indonesia. Jangan sama orang Indonesia lagi. Supaya at least 50-50. Kalau satu orang bawa satu orang bule, kan jadinya kan 50-50. 50 orang bawa 50 orang bule, kan jadi 100, 50-50. Karena kan gue minta tolong, kan gue pengen ngebangun karir gue. Kalau gue ujung-ujungnya manggung di depan 48 orang Indonesia, gue udah kebangun stand up gue di depan orang Indonesia. Udah kebangun. Dan jatuhnya kayak gue ngerasa, ini mah lu curang. Kalau ujung-ujung orang Indonesia, ya gue manggung pakai bahasa Indonesia, lu bayar gue profesional gitu. Tapi karena itu ulang tahun gue juga, gue bilang, oke. Let's just be a professional, do your best, jalanin show-nya. Ya udah. Tapi gue pastiin, dan ini untuk siapapun yang mungkin akan nonton di kota-kota tersebut, gue janji sama lu. Karena gue bilang sama panitia juga, kalau ketika gue datang gue ngeliat nggak 50-50, pulang gue. Dan sekarang lebih fair, karena lu gue kasih tahu resikonya. Pulang gue, ngapain? Dan kalau lu bilang, mana mungkin lah Mas Panji udah nyampe kota ini masa pulang. Lihat aja. Karena sekarang udah fair, gue udah bilang sama lo. Kalau waktu di New York, mereka nggak tahu, gue nggak pernah ngumumin ini secara terbuka. Gue cuma ngumumin sama yang ngurus acara. Sekarang gue bilang, jadi lu tahu resikonya. Terus gue bilang, kalau gitu malas ya gue nggak usah beli tiket. Ya udah nggak apa-apa, emang bukan untuk orang Indonesia, gue mau minta tolong, gila lo. I ask for help and this is what I get. I'm sorry, I sound like I'm pissed, but I am pissed. Kalau gue mau stand up pakai bahasa Indonesia, Mens Rea gue bikin world tour, itu stand up pakai bahasa Indonesia. Boleh dari lu nonton, tapi lu bayar sama gue. Gue ngembangin karir bahasa Indonesia gue dari 2010. Gue kembangin sampai 2024, 14 tahun. Yang stand up bahasa Inggris, gue lagi memulai, makanya gue investasi, makanya nggak apa-apa gue nggak dibayar. Tapi gue minta tolong, ajaklah satu orang lokal. Masa gue minta tolong, gue udah nyediain diri gue nggak dibayar, masa gue minta tolong bawa satu orang lokal aja nggak mau? Saya akui setelahnya gue mabok sih. Mabok gue. Gue minum wine, gue minum 3 botol bir kayaknya, terus gue minum... Saya kayaknya mabok guys. Kayaknya ya. Saya kayaknya mabuk guys. Kayaknya ya. Dan untungnya usahanya menyenangkan sekali. Gue ngobrol-ngobrol sama ada orang-orang Indonesia beberapa yang nonton tuh. Akhirnya kami ngobrol-ngobrol setelahnya ketawa-ketawa. It was fun. Karena tanggal 19-nya di Tut, Mamin, Mbak Dita, itu berulang tahun, jadi gue 18 Juni, dia 19 Juni. Jadi abis kami nongkrong-nongkrong, terus pas mau pulang, aduh tanggung, sisa cuma berapa menit doang. Akhirnya kami mampir ke sebuah tempat burger. Pas jam 00.01, di Tut ulang tahun, kita merayakan happy birthday, baru kemudian kami pulang. Semuanya rekam video. Happy birthday to you. We love you. Happy birthday. Love you. Tanggal 19, gue terbang. Langsung meluncur pagi-pagi, meninggalkan rumah untuk ke Jakarta. Naik bis dulu, lanjut kereta bandara. Jam berapa ya? Pesawat gue jam 1.
gue terbang dan capek ya. Bayangin aja lu abis manggung kayak gitu. Lu kalau ngeliat rekamannya anjing susah banget manggung di tempat ini karena berisik. Jadi kalau acaranya di sini vibe-nya kayak keadaan kahar, tapi berisik sama kereta. Mesti mengatasi keadaan, mikrofonnya cuma mikrofon ampli. Tapi sekali lagi, mikrofon ampli nggak apa-apa. Tempatnya gue mesti manggung bulat nggak apa-apa. Berisik nggak apa-apa. Gue tahu itu. Itu bagian dari 10,000 hour gue. Penonton Indonesia yang di luar ekspektasi gue. Tapi oke lah. Capek-capek kayak gitu gue mesti terbang lagi ke Indonesia. Untungnya karena gue miles gue tinggi, gue bisa nongkrong di lounge 6 jam. Tetap capek, tapi ya kan gue bisa baca buku, main handphone, segala macam. Nggak bisa tidur, nggak pengen tidur juga selama 6 jam di lounge-nya Ana Lounge. Habis itu gue ngelanjut, setelah itu gue terbang, nyampe Jakarta. Nyampe Jakarta tuh hari Jumat subuh. Hari Jumat siang jam 3, gue udah standby di Noise karena gue taping, ada kerjaan sama Lifeboy. Gue nyangkul, selesai, gue pulang. Hari Sabtu gue nonton film, nonton Bad Boys. Iya, gue nonton Bad Boys. Bad Boys 4. Dan orang kaget gue gak suka Bad Boys 2. Gue kalau diurutin ya, Bad Boys Ride or Die, Bad Boys 4. Abis itu, nomor 1 Bad Boys. Nomor 2 Bad Boys 4. Abis itu Bad Boys 3, abis itu Bad Boys 2. Orang kaget, kok gue gak suka Bad Boys 2? Karena gue pernah nonton Bad Boys 1. Bad Boys 2 gak lucu dibanding Bad Boys 1. Kalau lu nonton Bad Boys 1 ya, dan lu nonton waktu itu langsung, Bad Boys 1 tuh lucu banget. Bad Boys 2 memang momen ikoniknya tuh cuman Reggie doang. What you doing here? I wanna take Megan out. How old are you? Tahu adegan itu? Si Reggie. Itu doang momen ikoniknya. Sisanya tuh lucunya tuh melucui. Bad Boys 1 tuh lucu banget, man. Lucu banget, keren banget, banyak punchline, banyak quotablesnya banyak. Bad Boys 2 jauh banget. Bad Boys 3 ya oke lah lumayan. Bad Boys 4 keren menurut gua karena akhirnya ceritanya menarik buat gua. Karena bosnya yang kita cintai itu ternyata di frame ya, dijebak. Terus Mike sama Marcusnya jadi penjahat. Itu keren menurut gua. Terus banyak fan service di situ, dan yang paling keren adalah pembalasannya Reggie di film itu. Keren banget. Gue suka banget film itu. Basi sih sebenarnya, formulanya gitu-gitu banget, gitu-gitu aja, tapi gue suka lah. Bad Boys gue suka. Udah nih, hari Minggu gue nonton Inside Out 2 karena gue pengen ngisi kegiatan, gue nggak pengen langsung capek kan, gue ngisi Inside Out 2. Malamnya gue makan durian sama followers. Nah, ini adalah teman-teman makan durian. Tapi duriannya cuma 2. Kasihan yang lain. Enak coy, Betul. Tapi sisanya dapat surabi. Ngobrol-ngobrol, senang-senang di sebuah tempat. Gue mau sebut, tadi gue sebut nggak ya? Karena pengalaman gue rada nggak enak. Tapi kalau nggak gue sebut, mereka mungkin berharap. Gue makan durian di Madipo, Matang di Pohon. Itu di daerah Kemang. Itu tempat makan durian paling gede yang pernah gue lihat. Gue pernah ke situ pertama kali, waktu itu sama Steny. Gue bilang, ini tempat segede gini untuk makan durian. Iya, serba-serbi durian. Anjing gede banget kata gue. Karena gue suka durian, dan niat gue untuk nongkrong sama followers makan durian udah dari lama, gue jadiin tuh, gue ngumpul sama 8 atau 9 followers gitu. Tapi pas gue nyampe sana, gue datang jam 7, nggak malam-malam banget. Tempatnya tuh jam 11, gue datang jam 7. Duriannya sisa 2. Musangking lagi bangsat. Udah duriannya cuma 2 paling mahal lagi. Terus gue dibilangin, Mas Panji datangnya baru jam segini sih. Lalu tutup jam berapa? Jam 11. Kan baru jam 7.
Iya soalnya lagi nggak musim. Lah, lu juga buka kan tiap musim. Menurut gue kalau lu buka tempat restoran durian sepanjang tahun, lu nggak valid untuk ngomong lagi nggak musim. Kan lu buka sepanjang tahun, kecuali lu buka pas lagi musim. Restoran lu buka pas lagi musim. Nah itu boleh deh tuh. Tapi kalau buka sepanjang tahun, harusnya lagi musim durian nggak musim durian, emang bagian dari komitmen lu adalah punya durian. Kan kasihan followers gue jadi pada nggak makan cuman dua musangking. Tapi ada ngobrolnya menyenangkan, terus harus gue akuin surabinya enak, surabi duriannya enak, dan ketan duriannya enak. Cuman kan gue kesitu mau makan durian. Gitu deh. Udah, itulah yang terjadi di hari Minggu. Episode berikutnya berarti lo akan lihat semua kegiatan gue selama di Indonesia dan menyenangkan semuanya. Seperti apa? Tunggu aja episode berikutnya. Terima kasih banyak. Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Sorry. Ulang sekarang. Ulang. Nyokap lu apa? Nyokap gue sama gue suka banget lagu lo yang sama Tompi. Itu Respect. sampai tiap pagi kita dengerin. Lagu gue enak goblok. Gak pada percaya lagu gue enak. Tiap pagi selama gue kuliah sama kerja. Tahun berapa lu kuliah? Gue tuh mau lulus tuh kayak 2003